Ngelingaken kula jenengan sedanten dan eling bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita. Untuk kita ini macam-macam ya. Misalnya kalau fisik, Allah nggawe buah ya kita makan. Ini untuk kita yang kebutuhan dhahirah. Ya kalau baleni malih ya. Untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah kita makan terus kita kuat. Ada air kita minum terus kita kuat. Itu nikmat fisik yang dhahirah napa? Yang dhahirah. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Aku ulang lagi, kepuasan mendapatkan ma'rifatullah itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kula mikir ya. Kula bolak-balik matur niki berkali-kali di tempat ngaji ini. Kimki jenengan eling mboten gadah masalah ingatan ini eling-eling. Eling-eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah. Pokoknya napa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula. Dia berperilaku baik teng nggen kula, saniki tiyang niku pun jenengan ambil nangis bumi. Saniki sing urip arek bedua-bedua. Damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam lah. Itu nangis bumi. Langit semeneng. Semeneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit napa? Seneng. Nah, kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis piye? Nah itu terserah sampean apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni. Pokoknya pantese bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngaten kula tak terangno malih ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama, dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa manusia mbek napa? Umpama kowe dadi nabi napa? Adam, orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini ke bumi dan dia orang pertama yang orang lali kamu. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus gue katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni gue sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Karena sama nangklet kulo, cara melogika gimana? Begini, tawari cara gampang-gampangan ya. Tawarai tauhid sing kasyaf. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khoto umastatu yakinan. Umpama somben tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman ning dunia ya Allah ala kulli saing kodin, kok zaman ning akhirat ya Allah ala kulli saing. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis matilah imanku ora tambah, meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena nopo darah padha wae ning dunia pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu. Ujuk-ujuk. Wujud. Kadang kalau mati ya wedi.
mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih opo nang kuburan. Maksud di Khalillah itu. Makanya aku ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir. Nang nglilir terus nanti. Apa mlaku-mlaku nang donya kok piye kok. Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal, sampean tak takoki, misalnya sampean ning kuburan iku apa? Apa ngadepi muka naga tukaran terus itu keselen tukaran nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali, apa gampang udah nek menjadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip ora roh karepe. Ngerti-ngerti urip, mati ora roh karepe. Pas mati sampean petangin ora roh karepe. Pokoke wa matar sauna illa ya syawah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan maunya dia ditanya. Lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya enggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya enggak tahu kalau tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan lah, ya ada yang menentukan. Itu dalam Islam disebut apa? Allah disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat nggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mengenai hukum ada di ulama, ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok. Sampai sing darani bid'ah akhire yo melok tanggane napa? Tahlil. Soe wae. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pengat kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama itu demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mulanya kira-kira harus dalil kalau Ibnu Taimiyah mereka dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah yang alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syed Muhammad Biamba nanya Ibnu Taimiyah kalau Syekhul Islam kalau. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak belum nyebut. Ya jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku mazhab Abu Hanifah. Saiki nek ra kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi enggak tahu kunut itu mazhabnya siapa kita. Itu mazhabnya Abu Hanifah, yang kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki mazhab NU, iki mazhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya mazhab? Ngalimi sepiro nganti dadi no. Mazhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi apa? Sekuaco kabeh jane. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafadzno la ilaha illallah iku keren ya, keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul wa min asliha qatalar rasul terus sampai sekarang saya tak bedai surga itu kan digawe kelas VIP mewah. Terus dari rugen kita dari dulu kan nak wingi wis sebut kira pitunggo wayu kabeh dan ono sing kriting wayu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek jek delok bidadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kabeh. Wah. Surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafatno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jadi Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Gila 70.000 tahun. Dikira HP yang mbok ceblokno neraka itu ceblok menteni
70 tahun. Betapa dalamnya. Ngentakno bego piro ya bayang misalnya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ya kalimat sing kena tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing nggo alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasib akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara apa? Bid'ah. Wis kejo melok-melok kowe debat ora iso makili aku sebarno iso. Kok terusno kok dalan tok. Dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah dari bumi. Dia manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan ini latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, lihat buakum terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wong wayo, ono pegatan macam-macam, wong diutang sembulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha apa eling utangi, eling la ilaha apa eling kasusnya, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arab darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, lihat bluakum diuji. Pas diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan la ilaha, itu disebut kalimatul haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu, dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru, nah pemandu tok orang musuhnya kan nggak seru, dibikinlah setan. Saat ini sebagian kita sudah setan tapi ini dan ini gue ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati mana sama setan sopo. Baik setan minal jinnati mana. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahane berlindung Allah dari saya sendiri Allah itu. Lho itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis itu enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya udah wujud, soalnya setan tuh makhluk gaib sing piye. Lah kowe ku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akad klop, roh mbek setan klop, mulai terus maksiat. Dah. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan dan fair. Napa? Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Nah, makanya disebut kalimat haqqin sing aliyanah ya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alihanah ya wa alihanah. Terus wa alihanub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minaz zolimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat gas, mana ini lah gas, gorengan, bagaimana mungkin kemudian kalimat gorengan gas, sehebat ini kemudian ada orang tanya kamu gas, kopi rokok ya surya. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin gus kuwi ra berber. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda ada problem? Elek gak? Masuk gas. Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Ada orang oke lah. Ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni kono to. Jenenge gorengan tempe jos. Ora usah nyerang kalimat, enak kalimat tetap kalimat thayyibah. Soal kowe ora seneng sing tahlil, mergo tiga profesi lah iku wong wae gedhinge jogeman. Ya saya misalnya, saya kadang nggak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian, bagaimanapun itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang orang seneng, kadang tak untuk piro. Bareng sama di sini, gak sumpah di transportasi nih. Mau kok seneng iku piye? Tapi kita terus gedeng keliru, gue senggawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek, gak iso.
Ini iso melepukno barang-barang ra penting dadi penting iso. Nah, cara guruku teng sarang. Gorengan, melepuk bapaknya curiga. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah. Tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Pipi kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat. Namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin nih, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usama, kebetulan Usama ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usama tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini kolaha mutawid dan dia melapatkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuh. Setelah dilaporkan Nabi, Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usama bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nek ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sak usah ngethoki tangan kula, Mas, tangan kula tangan kelompok saya, tiga saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Bukan Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha mutawidan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salah. Arek dijawab mari wong kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafatkan la ilaha. Mulanya yang ngaji saya, yang senang saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafatkan la ilaha illallah mengatakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saya kira orang melafatkan la ilaha illallah mergo salah tempat pikir patok barani. Kok aneh? Mungkin kafir 80 tahun jadi mukmin iki gara-gara kafir mergo salah kali, salah tempat. Nanti kira apa? Patok. Nyapa gara-gara. Gue nara cocok mending nganggur, wong sering ziarah gue nganggur. Nyatane yo tenang. Kalau dene pegawai rasa ziarah. Tapi rasa muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafazkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafazkan secara salah dianggap hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Lalu itu sih kena kan awakmu yang kena. Ya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik ini malah sampai anak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Bon. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa gadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah saya tanya? Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir yo mergo kudratullah ndak karena kamu. Harusnya ya sama bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku yo mungkin. Wong zaman kowe iso nangis yo krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita.
Mengenai tenggiri kitab Al-Husnul Hamidiyah. Kulo ngerasa utang tenan mbek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husnul. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim. Kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulat. Orang Arab semuanya Islam. Karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya, di karang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Dia cerita itu gini, manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh Robtul Asbab Al-Adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira tidak bisa kan? Tidak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya tidak mungkin terjadi apa kamu tidak bisa? Sebetulnya karena kamu tidak bisa. Udah. Lalu ukhbiroda karrojul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, klungsu ini, biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak klungsu ditandur, iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya misalnya. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lalu darani mungkin ya ora urun. Arane murah ya adole nikune bakul murah. Lalu kenapa dia kecangkeman? Terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melo gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering bersaksi. Berarti sebenarnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat. Bersaksi. Kita awake ning pira Pak jenengan? Nah ini kan kita sebagai manusia itu problem. Mulane disebut wa kanal insanu zaluman jauh wis goblok aja. Mergo manusia kena wis goblok. Makanya saya kemarin diminta ngisi di Pondok Kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya, nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal. Benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali gak ada telur sama sekali yang jadi ayam. Terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang muhal enggak? Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah, makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras deh. Waras itu serepot tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Qul falillahil hujjatul baligh. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan untuk penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih, anak-anak kamu terpejam, mintalah apa manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat nggak anak-anak? Nggak dapat bu, wah, berarti Allah nggak ada. Sekarang minta sama bu guru kamu minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateis. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini. Tapi bener saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga.
Dia nantang saya gini, tambahan pokoknya saya Tapi tidak malah bisa di nerima metu konsep awal, Tuhan. Sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada kata-katanya Tuhan. arti ngegone. Coba yang ini. Aku ngerti aja. Saat cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Aku tuh nggak gol-gol. Selain lainnya selama meyakinkan, tapi pikir tetap cerdas. Kalau itu kan wong Quran gitu. Sebenarnya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras. Terus rapati seneng duit, barang ini penting ya. Kalau seneng duit, mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok tak jamin. Wong alim wis kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu dikandani konco kulo riyen ambek jenengan udah bisa kaca akeh. Lah kenapa cok seneng duit, Bro? Duit masalah bagi ulama. Orang duit masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi ojo terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid, tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya ada Tuhan nggak apa-apa, kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan, caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa, tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit bumi. Mereka pasti ekroya, tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya ada Tuhan lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan, berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh nggak? Aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Oh jenenge raono itu ya marahi popo. Mau raono kok jadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Nah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu tekem. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Ya, pokoknya ronde ini kalah. Tahu mana pikir nganti mati temenang aku ini ngono. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibin. Wujud belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya nggak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa yang mencipta? Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam. Oh, jadi ora wong iki wong kajet kan mek semaan ta ora. Tapi dalam logika yang penting kowe kenal sik ono musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas dutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora dutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodoh niku. Gelem kowe. Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Mulane sing sumeneng mek kalimat la ilaha illallah. Wis ana sing bid'ahno Allah iku wong nganggur wis beno sak unune. Ini langsung apa engko? Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan ra barbar 40 dina ini ra barbar. Muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing ra entuk sangi butuh cepet. Lane cara kula niki penting kula utara nggih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati Kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Soal ora cocok wong sebut. Oh, guys. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sang amale lha apa didongano barang. Nek kowe ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok ndongano ora seneng. Gak
gak meyakinkan. Karo dene mlebu swarga butuh dongamu ora ono swarga padahal pangeran apa butuh ngono. Ya tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok donga. Mandi ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard la yuqinu sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab dari pencipta langit bumi mulai lahir ning bumi. Tapi Quran oleh jawab am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yukin mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat." Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit itu dia urun apa dari am lahum syirkun fis samawat. Misalnya urun apa lah? Urun tol, urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih di kitab bimbing qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab buah nggak apa-apa, tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Enggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, ke sakralan. Au asarotim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadung nantang itu nih di kita bimbing qobliyada au asarotim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ngono ngerung soleh rapati ngalim, nggak sing alim biasanya rapati soleh. Aku itu masuk rontok-rontok ya rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujudnya tidak mau mungkin, bisa wujud, bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu nggak bisa nggak pasti wujud. Nah terus kita kenal itu namanya kholik, itu musabbibil asbab, itu kholikul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, pe mati darang ngoten. Mulai dari Siti Ali jenengan juga nak mati tambah pinter apa biasa ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat dak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal ghata mastatu yakinan. Soben aku nek mukasafah ning akhirat imanku yo ora tambah ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kowe ning donya ujung-ujunge paling pokok ya menyaksikan kudratullah, soben ning akhirat ujung-ujunge paling pokok ya delok kudratullah. Ning donya saiki Allah yo matlubi sing kita cari, soben ning akhirat yo Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhanya Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhanya Allah. Lah soal kecil itu, tapi ning akhirat ada masalah, pun rokok masalah, itu utang ditagih yo masalah, kere suwi ku yo masalah. Ya biasa jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah pangeran. Pangeran judule masalah. Biasa wae. Lah makanya kula suwun nggih jogeman gedeng ulama. BP ulama iku sing iso nerangno. Mulane ngendikane ulama-ulama iku kemampuan Quran wal kitab. Kitab sing mampu memberi penjelasan iku sing iso maris iku ulama. Coba sampean semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Sampean ngapalno la ilaha illallah itu kan kelihatan biasa. Biasa sampai ngantuk, kadang gremeng sing mimpin tahlil macam-macam lah. Pemenang ora barbar semacam-macam. Oke lah itu kamu gedeng manusianya enggak apa-apa. Kadang memang kalau tenang. Memang kalau tenan dene wong sering kula takon, kula nak kiai lah, sering jejer kiai.
Wis tahlil kan kula wani kok. Kowe wis tahlil sangu di akeh sungkan cepet. Kowe goblok kemen seneng sing iso bulbet nek mangkel sak menambani sing kesusu. Tapi nak sing mimpin kula tetep cepet. Sing udang lain masa sangane akhirnya tetep cepet. Kok boten nami tetep mandi aku bener. Malah nak suwi malah mandi ya. Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sama ngerti setambah itu Quran kecil itu, si jari di jimat itu. Tapi jari ini lagi di produk yang kudus kata, selawe aku regane. Jadi di Kliwon itu regane pemimpin. Selawe aku juga kayak kuno kan. Tapi mau selawe aku orang yang asli. Nah itu sebetulnya yang asli itu hanya 5 atau 9 itu singgawe itu jenis Kaisar Bini yang terkenal jadul. Itu sing asli. Ya tapi yang gerbong yang klaim asli, ya karek maklare lah. Tapi jelas itu dicetak masal teng Kudus, Selawewu. Pasar Kliwon teng kathah lan teng putih-putih kan. Oh. Wong kanca kula dagangan Istanbul nak kolak sak-sak. Sak-sak tenan niku. Tapi nak ngetul sitok-sitok, orang kerja agar wong tak kei ngono, kurang ajar tenan. Nah itu ceritanya itu, dia tuh terkenal jadul. Singkat cerita diundang tahlil orang mati. Ya kayak Pak Khalil Bangkalan kan orang-orang keramat bilang gini. Ya cung yo ngundang aku akeh jeung bismillahirrahmanirrahim wis bapak-bapakmu sepuro pangeran. Mulai. Yang punya rumah itu mangkelnya bukan main karena disembelihno sapi. Dikira kalau disembelihno sapi kan tahlile gayeng suwi. Lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus balik nah. Ya ngene cung. Kon buktekno nak tahlilku banding wek sapi ini. Kon ngetok klopo kan ngetok. Ketok kon gawe timbangan. Sing sitok kon nyancangi sapi urip gudi. Sing sitok kon ngosong. Mengape diklopo? Timbangan wit klopo ketok digo timbangan. Disaksani wong akeh, malane terus tampil keramat tuh, sing wong akeh. Ndekne muni bis wis jumpat sing sapi kalah. Lho bis tok jumpat mau bismillahirrahmanirrahim. Saking kerawate muni bis wis jumpat. Akhirnya bambu mustas, bambu mentekap. Semenjak aku dia nangger diundang tahlil bismillahirrahmanirrahim. Wes serang gremeng wes iki wis beda. Ayo ono wong keramat. Ayo wong iku sing tinggi besar video iku sing gawe Istanbul. Ya anak putune kata kula sing kendal ge kata sing do rata-rata ge penggemar kula saniki. Tapi kula ra iso ke Istanbul. Kalau tuh ngobek pangeran itu gak ada keramat tuh keramat terang no hujat tuh kok. Yaitu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran itu pertama ngajarkan kita nggak apa-apa mereka ngaku Tuhan, tapi kita cek apa mereka menciptakan langit bumi. Ketika ditanya mereka bilang enggak juga. Ya sudah berarti kita ada ini tanpa sebab. Amkhuliku min ghairi syai'in, kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Kemudian itu jenenge kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat zahiratan wa batinah. Iya al-ma'rifah kata Imam Suyuti, nikmat batinah itu ada ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul anbiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul auliya, ma'rifat yang la tuzalziluhul fitan, yang enggak mungkin diguncang oleh fitnah karena sudah permanen. Itu disebut sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apapun. Ya kamu harus latihan, terus latihan. Akhirnya ya butuh pelatih. Nah aku sing latih kowe iku mukro saulan pisan. Setan kompetitore awor kowe terus. Lah iku masalahe. Pelatih arang-arang setane. Nah iku ora roh, nah iku sekolah ra melo-melo nah nek karena dunia ben seru kan mesti ana pelatih, ana pengganggu. Lah pelatih saulan pisan penggangune aja. Tapi sekali yakin inna kaida syaitani kana napa doifa. Sekali yakin wa kerja al-haqqu wa zaqal batil. Wis masuk awar bedino piye barang batil tetep zaqal haqq apa al-haqqu wa zaqal batil. Wis yakin itu yakin. Mane kok kandhani setan. Wis ki awar aku telus gak ngarah bisa ngalahno barang hak. Kandhani. Kok setan wis ngandel. Ya kok setan ngono.
Kandani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti. Peneliti rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya ada ulama. Rano rasanya jadi ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa, misalnya Sayyid Abdul Al-Haddad itu termasuk Qutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnul Qayyim, padahal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu ulama itu ya biasa saja. Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa ya. Abu Hanifah ya nggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu, keluarga sebelah kiri itu kalau sholat kunut terus sampai kabundut. Ya biasa saja ada mazhab. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah. Zaman akhir masalah, makanya beliau kunut terus nggak apa-apa itu ya. Ya nggak masalah. Yang masalah gue ilmu kurang terus kecangkeman itu masalah. Wes kena kurang paham. Saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya. Dulu saya masih ingat sholat jenazah itu pasti di depan. Terus kita sama lihat tadi di kitab Mahali. Kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan, mayitnya di depan. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu', ngarang Minhajul Talib itu bilang sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Pipi ke imam. Kok wajib ngarep beli imam tapi masuk akal lah. Masuk akal, tapi udah praktek. Cuma aku ngomong masuk akal, tapi masuk akal umrah imam wajib kok ngarep itu alasannya apa? Kok so wajib udah kok ngarep umrah? Nah sekarang terbukti Gifat di Arab Saudi. Di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan dekat Ka'bah. Singkat cerita tahun 84 atau berapa ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata laras panjang dibungkus pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata terus dipakai pembantaian. Tapi akhirnya nggak banyak korbannya, memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma sekarang tuh sampai kalau sekarang haji atau umroh kan tiap badal maktubah kan ada sholat jenazah, itu jenazahnya di kamar jenazah nggak di depan, artinya kan di belakang musola ya Pak, di belakang yang sholat. Nah ini alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Wah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, aku ngaji lah situ ngaji. Semati-mati amat gak kok ngarep ya. Kasih tau kok bukan jenazah. Lalu Indonesia itu anak ngaji mati gitu aja. Waktu kita kok ngarep. Ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia belum mana teknologi, kita takobal wa minna bikum takobal. Karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau mayat itu kan biasa juga lor sikilnya gitu. Madep kiblat. Makanya makin gitu lah orang madep kiblat pokoknya sirah ini lor sikilnya gitu. Oh itu sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin ratusan tahun sudah. Kemudian kala itu ada kemudian satu tamu itu berkeyakinan sirah ini gitu. Di sini kan ada madep sebagian sirah ini gitu, sikilnya ini. Kemudian tamu itu keluarga nih. Akhirnya walhasil yuk mindah, yuk muter. Nah tonggo-tonggo kan begini barang kawan Serawani, terus setelah aku kesini dorojin kan ya nanti pada mereka muter di wong ini nekat ngamuk, suka sesuai dari wong-wong ngomongnya keputusan tertinggi yang bagus ada WBA dari Mutin namun gitu kalau niku sinau fikir izin das ning lor jeneng gitu mayit yang guling ke lorong kamu kemudian zaman puter tenang mawon ora kalau sinau fikir bersuwi menadat mau sirah ning lorong kok gitu mayit yang guling ke lorong kamu sakit pikir niku Gus Bak masuk pikir ya pun Gus pun salat jadi artinya kalau dalam hazanah Islam itu banyak sekali. Karena fikih itu masalah furu'iyah, masalah apa? Kamu yang iso tenan itu tentang kalimat ilmu tadi kudu iso tenan oleh anu tapi sekono-kono iku gampang. Saiki salat ghaib misalnya kemarin Pak Azim Muzadi wafat. Orangnya wafatnya di Malang wetane Jogja. Oleh gak wong Jogja salat ghaib? Oleh kan padahal mayite kok. Waktu sesuai fatwa nama itu tuh kemarin yang di timurnya Malang boleh sholat ghaib, yang baratnya nggak boleh karena lungkuri air, lu gendeng aja. Ibu orang usah ngaji ku sing khatam, nara khatam rasa kecangkeman.
mana dalilnya? Kok ora baca kitab kok roh? Tapi lu tahu teman Gus dalilnya mana? Dia ngajak bantah apa petako? Nang ngajak bantah-bantah ora level yang kowe roh ngajak bantah sing roh. Lu dene sing takok dalilnya mana? Lu bantah-bantah kok takok? Bantah-bantah mesti ini lu khazanahnya banyak referensinya. Bantah-bantah kok takok? Dalilnya nopo Gus? Lah yo kowe takok kok ngajak debat. Nah takok tak didono, tapi kowe iku muridku takok. Lah ada debat ki aja takok, ditakok sadus wae sadus. Takok Gus takok. Sing apik ora usah kecangkeman ngono. Jadi kalau seperti itu gampang kalau Furia tadi logikanya kan jenazah itu udah imam. Kenapa sih wajib di depan enggak? Jika alasan di depan karena mulai dulu ulama kalau nggak ada kondisi yang luar biasa ya umumnya di depan ya kita ikut di depan. Lalu di depannya apa sih raine ning loro apa ning kidul ora tau nginceng ngono jawab ngono wis bungkusan. Terus apa? Bungkusan yo wis. Mulane wong ora usah kecangkeman nak nuruti eskal kok eskal. Misale ki salat saiki madhep kiblat. Tetep ukurane iku pas ngadeg lah nak sujud iki madhep di. Ayo tak takoki. Kowe nak salat kan madhep kiblat. Ya iku nak pas ngadeg, dari pas sujud. Yo umum wah madhep kiblat tapi istilahnya ngono ya madhep kiblat. Ora kok kowe arah fikih ngene. Salat wajib madhep kiblat, nak ngadeg, nak rukuk madhep bumi, nak sujud ora ono fikih ngono iku. Elek ngono cantem elek ngono. Ya ora usah ngono memang muni madhep kiblat ya muni madhep. Ora usah kecangkeman gawe sarah. Madhep kiblat nak ngadeg, nak rukuk. Gimana no? Mane sing apik, dadi ulama sing apik. Ilmune akeh tapi biasa wae. Mbak kula nek biasa mbek wong. Kula nek diceroken wong ora ngerti sing ulama ndi ora. Lah iki ki akad kole Habib Anis kula jak akad-akad mriku. Ya wong ora bedane iki sing Gus Bayu kan padha wae. Tendangi wong wis padha wae. Ulama ketara anak ngomong hukum lagi ketara. Malah kadang sekarang ulama lebih meyakinkan. Nah, tapi yang berangkat teman kita kok kayak mikir hukum berat. Saya kalau balik ini malah jadi yang wajib permanen itu ma'rifatullah. Nggih napa? Ma'rifatullah. Kula suwun ma'rifatullah sing permanen. Disebut napa alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubas. Nah istilah teng Quran apa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kowe saiki urip iku ya ora karepmu dhewe, karep kersane Allah. Kowe mati ya ora karepmu dhewe, kersane Allah. Nak zaman kowe urip tidak dalam kendali Anda, setelah mati pun tidak dalam kendali Anda. Kowe ngerti-ngerti urip, ngerti-ngerti mati, ngerti-ngerti bangkit kau kubur. Berarti kabeh ku lillahi rabbil alamin. Ya sudah, seperti itu yang kita akan alami. Lalu kita sanggup kalimat yang kalimat ini pula kita hidup, kalimat ini pula kita mati. Itu dalam makna ilmu hakikat. Nah makna ilmu syariat juga gampang. Aku wani urip ya mergo bela-bela la ilaha illallah. Umpama aku mati ya demi kalimat la ilaha illallah. Coba mati karena melok lomba terus mati. Ya mati ya berlomba dalam mempertahankan la ilaha illallah. Itu makna syariat. Nah kita harapkan makna ini dua-duanya ada. Secara syariat kita hidup ya demi ngurip-ngurip la ilaha illallah. Disebut diilai kalimatillah baik aku mulane kula nak mulang semangat aku wani urip demi mulang kalimat la ilaha illallah aku wani mati mergo wis rumangsa sangu la ilaha illallah itu makna syariat. Kalau makna hakikat kowe gelem ra gelem uripem ya mergo kersane Allah ora mergo kersam. Kowe gelem ra gelem matimu ya mergo Allah sing ngersakno ora mergo kersamu. Itu disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia mergo hakikate ora syari kalah. Allah kalau menghendaki enggak ada yang bisa menandingi, enggak ada sekutunya. Artinya faqulu makana fi hadzal alam dunya wa ukhra kabeh kulun bimuradillah. Itu yang makna hakikat. Nah, tapi kan nggak masalah kita punya ilmu syariat juga punya ilmu hakikat, nggak masalah. Umat ini cukup bisa menampung ilmu syariat dan hakikat. Problemnya di zaman akhir kalau wong sing sok hakikat, si bebo gendeng jaza, si bebo rasolat dari solat ini Mekah, kadang goblok kira karuan. Lah ora goblok ya, ini Mbah Mun nak cerita kula. Wali rata-rata goblok. Lah bodoh nih kok goblok kira karuan. Mergo dulu itu ada orang ngaku wali. Bareng Jumatan, mriki nak bare jam berapa Pak? Jumatan. Jam 1 ya. Ditakoki, "Mbah kok boten Jumatan, Mbah?"
Wis Jumatan ning Mekah jeng lha goblok ora karuan. Ning Mekah iki jam 10 apa Jumatan wis opo. Itu kan kita goblok iki. Wong ra Jumatan jam 1 jare muni bar Jumatan ning Mekah. Ning Mekah ku kacak 4 jam. Berarti jam piro ning Mekah? Jam 10 sudah 10 urung. Mesti ini lah dekne bodoni mending engko aku Jumatan ning Mekah iku rada pinter. Mulai wis. Lah ya Mekah Indonesia terpaut pinten? 4 jam. Dadi mbak aku boten Jumatan. Aku wis Jumatan ning Mekah. Wis. Ning Mekah jam 10. Mulane wali ku tes, anggere aneh-aneh ku tes. Wah ketok goblok. Wong wali amatir sing ngaku tok. Nak wong alim kan kekasih pangeran, tapi biasanya rapati keramat, tapi para pangeran. Ora atu pasot menawa wong alim kang tuntas ya. Nak atu pasot, tapi ora usah dijajal. Kono tuntas tenan malah repot. Lha ukur-ukur barang ya, Gas. Kula suwun nggih, dadi sampean menjaga agama ini, wani urip ya demi kalimat la ilaha illallah, wani mati ya demi kalimat la ilaha illallah. Iku makna syariat, makna hakikat. Nyatane kowe urip ya ora ono liya kecuali kersane Allah. Kowe nyatane mati ya ora ono liya kecuali kersane Allah. Piye